Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, rekayasa penerapan One Way Nasional Mudik Lebaran 2025 akan diberhentikan di hari ini, Minggu 30 Maret 2025. Untuk informasi selengkapnya sudah ada jurnalis Metro TV, Rona Marina langsung dari kilometer 71. Rona, pukul berapa penerapan One Way Nasional akan diberhentikan dan apa yang menjadi pertimbangan pemberhentian One Way ini? Ya baik Febrian, untuk pencabutan dari One Way Nasional kilometer 71 tol Jakarta Cikampek saat ini memang sudah akan dilaksanakan ya, karena sesuai dengan jadwal pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, untuk pertimbangannya langsung saja kita berbincang langsung dengan Dirlantas Polda Jabar Kombes Pol Dodi Darjanto yang sudah berada di samping saya. Selamat pagi Pak Dodi. Selamat pagi, siap. Selamat pagi. Pak Dodi, ini apa sih Pak yang menjadikan pertimbangan dari pihak Polri untuk mencabut One Way Nasional pada hari ini? Baik, pertimbangannya adalah tentu berdasarkan penilaian di lapangan bahwa perhitungan arus lalu lintas yang keluar dan masuk, khususnya wilayah Jawa Barat, mengalami penurunan dari angka 3.500, turun lagi ke 3.000, turun lagi ke 2.000, dan seterusnya turun terus. Jadi itulah pertimbangannya mengapa manajemen rekayasa One Way ini kami cabut. Nah Pak, semalam ini kan Pak Menteri dan juga Pak Kakor bilang bahwa tinggal 30% lagi dari arus kendaraan yang akan melintasi tol Trans Jawa. Nah, kalau pantauan per pagi hari ini tinggal berapa persen ini Pak? Ya kurang lebih 20-25% lagi. Makanya walaupun demikian, walaupun dicabut one way-nya, tetap ada anggota kami yang melaksanakan penguraian arus lalu lintas dan mobil yang berada di depan sebagai safety car. Jadi dikawal, tapi bukan dikawal, namanya safety car untuk mengamankan pemudik yang masih tersisa tersebut. Ya, berarti untuk evaluasi hingga hari ini Pak terkait dengan arus mudik ini apa saja Pak? Evaluasi arus mudik sampai hari ini tercatat di wilayah hukum Polda Jawa Barat aman dan lancar, baik di jalur utara, jalur tengah maupun jalur selatan, dengan beberapa upaya-upaya tindakan kepolisian bekerjasama dengan lintas sektoral, baik dengan cara one way lokal, kontraflow, ya baik yang di jalan tol maupun di jalan arteri, semua dilakukan dan semua berjalan dengan aman dan lancar, dan ini terbukti dengan menurunnya angka kecelakaan dan menurunnya secara drastis fatalitas korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia. Iya baik Pak, nah untuk one way lokal Pak dan juga one way nasional nanti ini rencananya akan seperti apa penerapannya ketika arus balik? Untuk arus balik nanti dilakukan mulai dari wilayah hukum Jawa Tengah, diawali dengan one way lokal dari arah Pejagan. Kemudian apabila terjadi peningkatan arus lagi, maka ada lagi one way di jalur berikutnya dan sampai terakhir masuk ke wilayah hukum Jawa Barat. Nah untuk nanti nextnya ini Pak, ini kan prediksi puncak arus balik ini tanggal berapa Pak? Karena kemarin kan sempat tanggal 28 tapi ternyata jadinya tanggal 29 begitu ya Pak ya? Oke, dengan banyaknya kebijakan dari pemerintah pusat, baik kebijakan tentang work from home, kebijakan tentang pembatasan kendaraan sumbu 3, dan kebijakan-kebijakan lainnya ternyata cukup berbeda dengan tahun kemarin. Masyarakat menjadi lebih jeli dan lebih cerdas dalam memilih waktu keberangkatan, sehingga penumpukan arus yang seperti terjadi tahun kemarin dapat jauh lebih banyak dihindari. Demikian. Untuk puncak arus balik diperkirakan sekitar tanggal 3 dan tanggal 4. Oke, baik Pak. Nah, ini untuk himbauan kepada para pemudik ini Pak, pada hari ini apa saja? Himbauan kepada pemudik khususnya menggunakan jalan tol nanti pada saat arus balik agar menggunakan safety belt baik yang di depan maupun yang tengah, bahkan sampai yang ke baris ketiga. Karena kalau udah diberikan jalur one way, cenderung kecepatannya tinggi dan itu berpotensi menyebabkan kecelakaan dengan fatalitas meninggal dunia. Jadi tetap menggunakan sabuk keselamatan dan kendalikan kecepatan. Walaupun nanti arus menjadi sangat lancar, perhatikan kecepatan sebaiknya tidak lebih dari 80 atau 100, walaupun kecepatan rencana yang diizinkan di jalan tol sampai 120. Nah iya Pak, berarti ini untuk update terkini Pak terkait dengan jumlah laka pada tahun ini kemudian seperti apa Pak? Apakah lebih rendah dibandingkan tahun lalu atau bagaimana? Jumlah laka dibanding tahun lalu turun 50%, kemudian jumlah angka korban yang meninggal dunia dibandingkan tahun lalu turun 60%. Jadi tingkat kualitas keselamatan masyarakat Indonesia yang melalui wilayah hukum Polda Jawa Barat meningkat tajam. Nah Pak, berarti nanti untuk closing dari pencabutan seremonial ini nanti rencananya akan siapa saja Pak?
nanti akan dipimpin oleh Bapak Menteri Perhubungan yang didampingi oleh Bapak Kakor Lantas Polri, Direktur Jasa Raja maupun Direktur Jasa Marga dan pejabat instansi terkait lainnya. Pak, berarti skema dari one way lokal yang kemarin dilakukan di arus mudik ini nanti kan akan rencananya juga diterapkan di arus balik. Apakah ini sudah bisa dibilang berhasil atau seperti apa, Pak? Alhamdulillah cukup berhasil. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan memperlancar antrian yang cukup panjang dalam waktu 15 menit hilang bukan kemacetan yang namanya antrian atau perlambatan. Baik, siap. Terima kasih banyak Pak Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Andi Darjanto sudah berbincang bersama Metro TV pada pagi hari ini. Nah, itu tadi Febrian perbincangan kami bersama Dirlantas Polda Jabar yang mengatakan memang untuk pertimbangan dari hari ini pencabutan one way nasional ini dikarenakan memang sudah menurunnya angka-angka per jamnya, di mana ini adalah angka dari arus para pemudik yang sudah berada di angka di bawah 3.500-an. Nah, sedangkan di sisi yang lain ini tetap harus masyarakat juga menjaga kendaraan agar tetap prima dan juga menjaga agar seperti apa nantinya di jalan ini harus tetap berhenti juga di rest area begitu ya, karena memang rest area ini sudah disediakan, jadi dihimbau juga untuk berhenti sekitar kurang lebih 15 hingga 30 menit setiap 5 jam sekali. Dan terkait dengan laka lalu lintas pun ini juga pada tahun ini ternyata menurun lebih dari kurang dari 30%, sehingga ini dikatakan bahwa untuk arus mudik pada tahun ini dikatakan bisa lebih lancar dibandingkan dengan tahun yang lalu. Nah, dengan pantauan kami juga Febrian, sejak tanggal 25 Maret hingga hari ini 30 Maret 2025, memang di sepanjang jalur Jakarta Cikampek maupun kondisi di gerbang tol Cikampek ini cenderung ramai lancar begitu ya. Memang kepadatan yang terjadi itu hanya ketika masyarakat mengantri untuk keluar dari gerbang tol Cikampek utama melalui wilayah timur, baik itu Jawa Timur, Jawa Tengah hingga dengan Jawa Barat. Dan bahkan pada hari ini pun untuk gardu yang dibuka di gerbang tol Cikampek utama ini hanya tinggal sekitar 10 gardu saja, karena memang yang kemarin ketika terjadi puncak dari arus mudik ini sempat dibuka lebih dari 22 atau sekitar 22 hingga 26 gardu yang dibuka, sehingga ini juga dapat dikatakan bisa mengurai kepadatan arus lalu lintas dari masyarakat. Dan hingga hari ini pun juga dari pemudik ini mayoritas ataupun kendaraan-kendaraan yang mendominasi ini adalah kendaraan-kendaraan roda 4 pribadi, yang mana ini juga kebanyakan adalah plat B ya, yang mengartikan bahwa memang masyarakat Jakarta ini memilih destinasi ke arah wilayah timur dengan menggunakan via darat begitu, karena memang masyarakat Indonesia ini jika akan mudik menggunakan kendaraan pribadi ini identik dengan membawa sedikit barang-barangnya di atas mobilnya begitu ya. Dan kemudian juga mengenai bus-bus ini juga kami melihat bahwa untuk keberangkatan dari bus-bus ini terlihat semakin banyak ini ketika sore menjelang malam hari, yang mana mereka ini juga membawa atau kebanyakan membawa para pemudik untuk ke arah Jawa Barat, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Dan kemudian untuk laju dari kendaraan pun ini juga saat ini pun sudah bisa melaju 60 hingga 80 km per jam, karena seperti yang dikatakan Dirlantas tadi, sebetulnya untuk kendaraan ini boleh diizinkan melaju hingga 120 km per jam, namun tetap harus memperhatikan terkait dengan penggunaan jalan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti kecelakaan begitu. Dan terkait dengan pembatasan penggunaan truk-truk ini juga masih diberlakukan ya hingga tanggal 8 April 2025 mendatang. Karena memang untuk batasan truk-truk ini sudah dikeluarkan dari SKB 3 Menteri, yakni Menteri Perhubungan, Polri dan juga Menteri Pekerjaan Umum. Ini selama 16 hari dari tanggal 24 Maret hingga 8 April nanti, yakni untuk truk-truk yang dilarang melintasi tol Trans Jawa ataupun gerbang tol Jakarta Cikampek ini adalah truk-truk yang bersumbu 3, truk-truk yang membawa galian, kemudian juga truk-truk yang membawa barang-barang bangunan yang ini nantinya akan dikhawatirkan rawan ketika berjalan di sepanjang jalan tol, karena ini juga nantinya takut akan mengganggu pengguna jalan yang lain, terutama para pemudik ataupun masyarakat luas begitu ya. Sehingga untuk truk-truk yang masih diperbolehkan untuk melintas ini adalah seperti truk-truk yang membawa bahan pokok, truk-truk yang membawa motor, kemudian juga truk-truk yang membawa BBM atau bisa dikatakan truk-truk yang berukuran sedang ataupun kecil begitu. Dan hingga pada saat ini tadi baru saja Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho ini sekitar 10 menit yang lalu sudah tiba, dan saat ini juga tengah persiapan terkait dengan pencabutan one way nasional yang secara resmi nanti akan dilakukan oleh Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Purwagandi. Demikian, Febrian. Ya, Rona, tadi Pak Dirlantas mengatakan bahwa angka kecelakaan di kawasan sana, di Karawang, Jawa Barat khususnya, sudah menurun. Apakah memang demikian dari pantauan tim monitor mudik di sana?
Ya, baik Febrian, ya betul sekali. Bahkan di jalan tol Jakarta Cikampek saja, ini kami juga kemarin hanya melihat satu laka saja di sekitar kilometer 47 ataupun 48, yang mana ini juga tidak membuat korban meninggal, namun memang ada satu korban luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat dan juga langsung ditolong begitu. Dan hingga dari pantauan kami dari tanggal 24 kemarin dan hingga hari ini tanggal 30 Maret pun kami belum mendapatkan konfirmasi ataupun kabar ataupun dari pantauan kami secara langsung, karena kami memang selalu memantau baik itu dari rest area kilometer 57 maupun dari gerbang tol Cikampek Utama kilometer 70. Ini tidak ada kecelakaan yang besar begitu ya, yang dapat dikatakan menelan korban jiwa secara lebih begitu. Karena kemarin juga Febrian, saya juga sempat melihat sekitar 2 hari yang lalu pada sore hari, ini sempat ada masyarakat ya, ada sekitar 5 hingga 7 mobil yang justru ini pindah jalur begitu. Yang mana seharusnya mereka berada di jalur kiri atau memilih jalur kiri, namun mereka ada yang turun dari mobil sempat membuka pembatas jalan, yakni cone yang berwarna orange, yang mana itu adalah cone yang mudah untuk dipindahkan masyarakat, sehingga mereka membuka jalur tersebut kemudian membelokkan jalur dari sebelah kiri menuju ke sebelah kanan. Nah, hal tersebut langsung ditegur oleh pihak dari Jasa Marga di kilometer 70 karena memang ini membahayakan bagi pengguna jalan, terlebih nanti apabila ada kendaraan lain dari belakangnya yang dari jalur sebelah kanan ini melaju dengan kecepatan yang lebih tinggi. Maka dari itu kemarin langsung ditutup, dan ini himbauan juga untuk masyarakat agar tidak boleh membuka pembatas jalan secara sembarangan begitu, karena ini juga demi keselamatan bersama. Karena memang untuk lajur yang kemarin ketika one way dilaksanakan secara nasional, ini memang jalur kiri dan juga jalur kanan ini sepenuhnya untuk ke arah wilayah timur ya, di Jawa Barat, Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Maka dari itu ini sebetulnya tidak boleh dilanggar begitu ya terkait dengan pembatasan jalan tersebut tadi. Dan terkait dengan kecelakaan yang lainnya lagi Febrian, baik itu kendaraan pribadi dan yang lainnya, hingga hari ini pun kami memantau juga masih nihil begitu ya, masih belum ada. Jadi kondisi jalanan pun juga hingga saat ini terpantau masih ramai lancar. Febrian. Baik, Rona, berdasarkan pengalaman Anda, tahun kemarin Anda meliput mudik, tahun ini pun Anda kembali meliput mudik, apa perbedaannya penanganan mobilisasi masyarakat dan juga moda transportasi dari mudik tahun lalu dengan mudik tahun ini? Ya, baik Febrian, mungkin jika dengan mudik tahun lalu ini untuk one way nasional maupun penutupan one way secara nasional ini juga dilakukannya hanya seremonial ketika flag off pembukaan one way nasional saja begitu ya. Namun tahun ini pencabutan ini dilakukan juga, maka dari itu terlihat bahwa memang untuk yang masyarakat yang ingin melintasi dari wilayah tol Trans Jawa maupun gerbang tol Jakarta Cikampek ini juga sudah jelas begitu ya jumlahnya. Untuk penutupan ini memang tadi seperti yang dikatakan Dirlantas Polda Jabar bahwa penutupan dilakukan karena melihat dari volume masyarakat yang sudah semakin menurun. Karena untuk rekayasa lalu lintas yang dilakukan baik itu kontraflow, one way maupun ganjil genap, ini karena seperjamnya ini masyarakat yang melaju di sepanjang jalan tol ini adalah dari mulai 5.000 hingga 7.000-an kendaraan. Jadi ini harus dilakukan terkait dengan rekayasa lalu lintas. Namun pada hari ini pencabutan dari one way nasional ini memperlihatkan bahwa memang ternyata volume dari masyarakat yang akan menuju ke wilayah timur di H-1 Lebaran 2025 ini sudah menurun, sehingga masyarakat bisa menjadi lebih tahu begitu ya terkait dengan sistem keamanan dan kenyamanan selama berkendara di jalan begitu Febrian. Dan memang untuk keramaiannya sendiri ini tampak untuk pengguna jalannya saja ini pada tahun ini yang menggunakan bus itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang tahun lalu begitu ya, yang via darat begitu. Karena memang juga ini dikonfirmasi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kemarin mengatakan bahwa masyarakat yang akan mudik dengan menggunakan bus-bus pariwisata ini naik sebanyak 145% dibandingkan dengan tahun lalu, yang mana mungkin masyarakat pada tahun lalu ini kebanyakan bepergian ataupun mudik dengan menggunakan jalur seperti kereta api ataupun mungkin pesawat ataupun mungkin kapal begitu ya dengan moda transportasi yang lainnya. Namun pada saat ini yang berbeda juga pada tahun ini adalah terkait dengan penerapan cuti yang sudah dilakukan dan juga libur anak sekolah yang sudah ada sejak tanggal 21 Maret kemarin, dan juga mengenai WFA yang dilakukan atau diterapkan untuk para ASN, di mana WFA merupakan work from anywhere, yang mana masyarakat ini bisa bekerja lewat mana saja sehingga mereka bisa untuk pergi mudik lebih awal. Jadi memang jangka waktu mudik dan juga berlibur ini lebih panjang sehingga masyarakat ini bisa bepergian secara berturut-turut begitu ya. Maka dari itu tidak akan terjadi penumpukan kendaraan
di jam-jam tertentu ataupun di tanggal-tanggal tertentu seperti tahun kemarin, yang mana tahun kemarin ini hanya H- beberapa hari saja sebelum hari Lebaran baru masyarakat diperbolehkan cuti, sehingga terjadi memang penumpukan di sekitar H-2 ataupun H-3. Seperti saat ini H-1 pun tahun lalu masyarakat masih terlihat banyak begitu ya untuk bepergian di jalan dan belum sampai ke kampung halaman masing-masing. Demikian, Febrian. Baik, terima kasih Rona Marina. Nanti kami akan pantau lagi bagaimana perkembangan di sana. Terima kasih Anda melaporkan langsung dari kilometer 71 ruas tol Jakarta Cikampek. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.